seminar yang bagus-bagus, KKR yang menggelebar, pembicaranya dari luar negeri berkaliber, juga toko buku yang lengkap hanya ada di kota-kota, di desa-desa, tidak ada. Pada waktu saya tinggal di desa dan pedalaman, betapa rindunya mendengar berita. Betapa senangnya membaca majalah yang sudah kusut. Sedangkan di rumah tangga saudara, saudara buang-buang, saudara bakar. Sedangkan mereka amat sangat membutuhkan. Orang desa akan ke kota dan akan menimbulkan masalah dan kejahatan. Dulu di kota kami, Semarang, itu ada gambar besar, billboard besar, di mana ada gambar tangan raksasa yang menolak orang-orang miskin masuk ke kota Semarang. Tapi tidak lama billboard itu akhirnya dihilangkan. Karena apa? Itu suatu penghinaan. Seolah-olah orang miskin itu sampah masyarakat, tidak boleh masuk ke kota. Ada benarnya, karena mereka KTP aja tidak punya, saudara. Mereka ke kota besar karena mungkin tertarik lihat televisi gemerlapan begitu ya, ingin tahu apa itu nightclub, ya, ingin tahu apa itu keong mas, sehingga mereka ke Jakarta. Apa itu Dufan, saudara, apa itu akuarium dan sebagainya. Alasan lain adalah mengadu nasib, siapa tahu belum mendapat pekerjaan di sana. Tetapi seringkali kita melihat tidak gampang ternyata mendapat pekerjaan di kota besar, apalagi kalau harus legal. Kalau mereka menjadi pengangguran, ya akhirnya mereka menjadi dalam tanda petik sampah masyarakat, kalau tidak mereka menjadi penjahat. Betapa pentingnya. Sekali waktu saya tertarik dengan salah satu program sinode dari gereja, salah satu gereja evangelis di Kalimantan. Waktu itu saya diminta ceramah tentang leadership. Dan waktu saya tanya targetnya apa, programnya apa. Ternyata mereka ini menampung pemuda-pemudi dari desa, ditampung di kota, disiapkan asrama dan sebagainya. Alasannya apa? Karena mereka khawatir. Jadi apa mereka kelak kalau dari desa yang masih bodoh, masih primitif dalam tanda petik, langsung masuk ke kota besar tanpa dipersiapkan imannya. Ini salah satu program yang bagus sekali. Di mana mereka memperhatikan seperti itu, saudara. Nah, kita membaca Yeskiel pasal 16 ayat 49. Ayat ini sungguh menyentuh hati saya. Saya harap saudara pun akan tersentuh oleh ayat ini. Dahulu saya seringkali mendengar penjelasan apa toh dosanya Sodom dan Gomora sehingga dikutuk oleh Tuhan, diberi hujan, batu dan belerang. Dan seringkali saya mendengar karena mereka menyembah berhala, karena mereka percaya horoskop, karena mereka itu homo, lesbi dan sebagainya. Tapi mari saya bacakan Yeskiel 16 ayat 49. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda. Kecongkaan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Kaget saya waktu baca ayat ini. Loh katanya horoskop, berhala, homo, lesbi. Ternyata alasannya Sodom ini saudara. Dosanya apa? Mereka bisa hidup senang. Mereka pesta pora dengan limpah, baik anak laki-laki maupun perempuan. Tetapi tidak menolong orang yang sekarat dan miskin. Jangan salah mengerti. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Tapi implikasinya adalah silakan kamu kaya, asal kamu tidak melupakan mereka yang sengsara dan yang miskin. Saya dikagetkan lagi pada waktu saya mengikuti kongres penginjilan internasional yang disebut Lausanne II yang diadakan di Manila.
Pada waktu itu salah seorang pembicaranya adalah dari World Vision International, WVI. Nama beliau adalah Tom Houston. Pada waktu beliau naik ke panggung sebelum berceramah, beliau melontarkan kata-kata ini. Unless you serve the poor, you do not serve Jesus yet. Unless you serve the poor, you do not serve Jesus yet. Waktu saya mendengar kalimat ini, masa iya? Apa melayani orang kaya salah? Apa saya belum melayani orang miskin? Mana ayatnya? Ternyata saya juga kaget, ada ayatnya saudara. Beliau Tom Houston tidak asal ngomong, tetapi memang firman Tuhan berkata seperti itu. Matius 25 ayat 40. Mari saya bacakan supaya Anda percaya. Matius 25 ayat 40. Demikian. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Nyalah dari hadapanku, wahai kamu orang-orang terkutuk. Nyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan atau yang belum kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, yaitu yang sengsara yang miskin, kamu tidak melakukannya, kamu tidak melayani juga untuk aku. Jadi Tom Houston ternyata benar. Berdasarkan ayat ini dia berani mengatakan, menantang orang-orang kota, orang-orang yang kaya, unless you serve the poor, you do not serve Jesus yet. Karena di dalam orang yang sengsara dan yang miskin itulah ada Yesus di sana. Maka tidak heran Mother Teresa melakukan hal itu, saudara. Tetapi misi perkotaan juga tetap diperlukan. Saya ingin berusaha seimbang. Tidak salah Anda membuat mega church di kota besar. Alasannya, mari kita baca Kisah Rasul 18 ayat 10. Kisah Rasul 18 ayat 10. Kisah Rasul ayat 18, pasal 18 ayat 10. Demikian. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Di kota itu ternyata diam-diam tersembunyi banyak umat Tuhan sejak zaman dulu. Karena apa? Penduduk kota memang banyak ya. Dibanding di desa. Memang benar 70% di desa, tapi itu secara kolektif. Tapi dalam setiap desa, dibanding setiap kota, jelas lebih banyak di kota besar. Ya, ada yang 6 juta, 10 juta, saudara. Banyak orang di kota, 1 dari 4 orang tinggal di kota pada tahun 2021 nanti. Jadi diramalkan, harus siap-siap orang kota. 2021, 1 dari 4 orang akan tinggal di kota. Jadi betapa berjubelnya. Itu sebabnya saya pernah sambil humor, visi saya, program saya kalau saya diangkat menjadi menteri atau presiden, saya ingin membangun infrastruktur lebih dulu. Sarana jalan dan transportasi. Mengapa? Itu akan menghidupkan ekonomi. Itu yang akan meratakan rakyat tersebar kemana-mana dan akan mencari pekerjaannya masing-masing dan akan menyuburkan ekonomi.